Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dan sebelah saya bernama Billy akan mempresentasikan pengendali motor listrik. Motor listrik, pengertian motor listrik. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Dalam peralatan rumah tangga, motor listrik dapat ditemukan contohnya pengering rambut, kipas angin, mesin cuci, mesin jahit, pompa air, blender, mixer, bor listrik, lemari es, dan penyedot debu. Macam-macam pengendali motor listrik. Starting, pengoperasian motor secara langsung atau dol bisa dilakukan pada motor dengan daya 4 kW, sedangkan motor dengan daya besar menggunakan pengendali awal motor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting yang besar. Yang kedua, running. Beberapa saat setelah motor mulai jalan, arus yang mengalir secara bertahap segera menurun ke posisi arus normal. Selanjutnya motor dapat dikendalikan sesuai keperluan, misalnya dengan pengaturan kecepatan, pembalik arah, putaran, dan sebagainya. Yang ketiga, stopping. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari pengoperasian motor dengan cara memutuskan aliran arus listrik dari sumber tegangan listrik, yang prosesnya bisa dikendalikan sedemikian rupa, misalnya dengan pengereman brake sehingga motor berhenti sesuai keperluan. Pengendalian berdasarkan penggunaan alat pengendali. Kendali manual. Sistem pengendalian secara manual adalah sistem pengawatan, pengamanan, dan pengoperasian motor listrik dengan menggunakan peralatan mekanik yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, jika terjadi gangguan pada sistem, motor listrik tidak dapat berhenti sendiri. Bila terjadi beban lebih, tidak ada proteksi yang akurat untuk memutuskan rangkaian karena MCB atau pengaman lebur kurang sensitif untuk mendeteksi adanya beban lebih. Adanya prinsip pengawatan motor listrik yang bekerja secara manual, hanya terdapat satu rangkaian utama saja. Untuk pengoperasian motor listrik secara manual digunakan alat penghubung berupa saklar mekanik seperti saklar SPDT, DPST, TPST, dan lain-lain, ditambah pengaman lembur atau MCB sebagai proteksi kalau pada sistem instalasi terjadi gangguan hubung singkat. Kendali semi otomatis. Pada kendali semi otomatis pada umumnya menggunakan kontaktor. Kontaktor digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik yang dilengkapi pengaman arus lebih, thermal overload relay. Pada kendali semi otomatis, kerja operator sedikit ringan karena cukup dengan menekan tombol start dan stop. Kendali otomatis. Dengan kendali otomatis, kerja operator semakin ringan, yaitu cukup memonitor kerja dari sistem sehingga dapat menghemat energi fisiknya. Deskripsi kerja dari sistem kendali otomatis dibuat dengan suatu program dalam bentuk rangkaian kontaktor yang dikendalikan oleh sensor-sensor, sehingga motor dapat bekerja maupun berhenti secara otomatis. Pengendali otomatis menggunakan alat kendali semi otomatis dikondisikan dengan kendali otomatis seperti time delay relay TDR, float switch, limit switch dengan dilengkapi pengaman. Kendali temprogram merupakan jenis kendali menggunakan pemrograman untuk mengontrol suatu proses. Saat ini mengembangkan pengendali terprogram yang ada dan digunakan secara luas adalah pemrograman berbasis logika atau Programmable Logic Controller atau PLC. Berdasarkan namanya, konsep Programmable Logic Controller adalah sebagai berikut. Programmable menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Logik
menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau ALU, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangin, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Komponen pengendali motor listrik dan fungsinya. Dalam sistem pengendalian elektromagnetik ada dua kelompok komponen listrik yang dipakai, yaitu komponen kontrol dan komponen daya. Komponen kontrol meliputi antara lain saklar on, saklar off, timer, relay, overload, dan relay. Komponen daya diantaranya kontaktor, kabel daya, sekring, atau circuit breaker. Berikut ini akan dijelaskan konstruksi beberapa komponen kontrol dan komponen daya yang banyak digunakan dalam sistem pengendalian. A. MCB pada instalasi listrik. Fungsi MCB adalah untuk memutuskan arus listrik sehingga pemilik rumah atau gedung dapat mematikan aliran listrik. Fungsi ini dapat dilakukan secara manual melalui saklar toggle. Sebagai contoh, ketika Anda ingin memperbaiki kabel dan ingin mematikan seluruh jaringan listrik, tidak hanya pada satu titik saja. B. Tombol tekan push button. Sebagai tombol yang fungsinya menghubungkan dan memutus aliran listrik. Tombol ini dipakai pada sejumlah benda elektronik, di antaranya buzzer, relay, LED, dan perangkat output lainnya. Tombol tekan akan menginisiasi rangkaian sistem agar aktif. Tombol ini bisa dipadukan dengan database website atau software agar kinerjanya semakin efektif. C. Kontaktor. Fungsi dari kontaktor umumnya dipergunakan untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik secara elektrik. Biasanya dipergunakan untuk aplikasi motor, heater, penerangan, ataupun distribusi daya listrik. Overload. Fungsi dari thermal overload relay adalah melindungi keselamatan motor listrik dari arus berlebih yang merusak rangkaian. Penggunaannya mirip dengan sekring dan MCB pada instalasi listrik rumah tangga. Perbedaan komponen daya dan komponen kontrol listrik. Komponen elektronika daya adalah berbagai komponen elektronika yang digunakan untuk menyusun sistem kontrol dan peralatan listrik yang biasanya berdaya besar seperti peralatan industri ataupun peralatan rumah tangga. Sedangkan komponen kontrol merupakan komponen yang penting dan harus informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sekian dari kami, terima kasih.